Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Suara Pak Prabowo 86 dimasukin 886, KPU bilang cuma salah input. Itu fatal, bos. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang quick count itu kelompok pembohong, penipu. Maka saya menyerukan, 1. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada. Keanehan, ketidaknormalan. Catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita masih disajikan dengan quick count ya, yang memang memenangkan pasangan 02. Tapi tenang teman-teman semua, jangan patah semangat karena ini baru quick count, belum real count. Dan kita tahu sendiri ya bahwasanya banyak banget Pak Anies memenangkan di daerah-daerah ya, dimana di situ banyak banget Pak Anies telah menang telak. Jadi kita pokoknya tunggu saja real count dari KPU-nya sendiri. Tapi lagi-lagi ya, apakah kita masih terus percaya dengan KPU sementara KPU-nya sendiri seperti itu teman-teman semua? Sistem yang selama ini sudah dibangun dengan anggaran yang banyak, kok bisa jebol kayak gitu? Ngebuk lah, terus salah input lah, penggelembungan suara lah. Gimana ini? Gimana masyarakat mau percaya coba? Janganlah, negara ini jangan dipermainkan hanya dengan mementingkan satu kelompok orang saja. Karena negara ini milik masyarakat. Ya jadi gini ya teman-teman semua, pokoknya kita jangan patah semangat untuk terus mengawal suara ini. Karena kita yakin ya Pak Anies Baswedan akan bisa menjadi pemenangnya. Ya paling enggak nanti masuk ke putaran kedua teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ini sedikit ya. Coba kita lihat video penggelembungan suaranya. Coba kita lihat dulu videonya. Guys, kalian tahu nggak kalau aplikasi Sirekap ini benar-benar banyak errornya sampai-sampai petugas KPPS itu pada bingung. Soalnya hasil C1 yang difoto lalu diupload ke Sirekap ini, Sirekapnya malah bacanya beda dan angkanya ajaib banget. Anehnya lagi, angka itu nggak bisa diedit. Ini contohnya. Nah, kita langsung masuk ke pemilu2024.kpu.go.id. Nah, di sini Jawa Timur, Kabupaten Sampang, Pangalengan, Panyerangan, TPS 004. Nah, ini hasilnya. 01 dapat 153, 02 dapat 82 suara, 03 dapat 13 suara. Dan yang terinput di KPU itu malah kayak gini. 01 cuma dapat 0 suara sah, 02 menjadi 536, 03 50. Aneh banget kan? Tuh lihat sendiri, dan itu banyak banget. Tapi kenapa kok yang diuntungkan selalu 02? Ini ada apa ini? Ini gila udah. Ini pemilu gila. Kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bisa kita lihat sistem yang terbaca, Anies 0, Prabowo 400 dan Ganjar 0. Sedangkan di form C1, Anies 126 suara, Prabowo 109 suara, dan Ganjar 16 suara. Gak heran sih. Gue sebagai seorang data scientist, menurut gue kemungkinan besar sistem KPU ini memakai sistem OCR, di mana dari foto perlu kita konversi ke teks untuk bisa masuk dalam sistem. Dan untuk merubah angka dari sistem yang terbaca itu sangat mudah di setup di backend atau di belakang layar, hanya dengan menggunakan if conditional. Karena gue pernah men-develop sistem OCR, dan jadi gue tahu gimana
angka itu bisa ditampilkan di front end atau di user interface atau di layar yang kalian lihat sekarang. Gue cuma rakyat biasa, bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan siapa-siapa. Tapi gue pengen pemilu 2024 ini adalah pemilu yang adil, bersih, dan jujur. Ya, walaupun emang dari awal udah nggak bersih ya. Tapi seenggaknya kita bisa berkontribusi sebagai anak muda yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan dan diam-diam aja. Jadi yuk kita kawal terus pemilu ini. Nah tuh teman-teman semua, kalian bisa lihat ya videonya. Dan ini bisa mencerahkan kita ya, bahwasanya jangan langsung percaya dengan quick count. Kita tunggu real count-nya, jadi tetap semangat. Dan untuk para anak muda masyarakat Indonesia, ayo berjuang. Maksudnya buktikan, kalau memang ada kecurangan, buktikan saja. Keluarkan, jadikan video dan di-share. Biar apa? Biar nantinya bisa tertepis tuh kecurangan-kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sudah melewati pemilu 2024 dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya. Selama 1,5 tahun kita menjalankan gerakan perubahan dengan semangat yang membara, menerobos segala macam tantangan, menghadapi lawan dengan kekuatan yang amat besar. Sungguh satu capaian yang luar biasa bahwa kita telah sampai pada titik ini. Dan kita semua bangga, saya bangga dan saya rasa semua yang terlibat juga bangga. Namun perjuangan kita belum selesai. Terlepas dari segala kebaikan pemilu dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalamnya, ada begitu banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang. Maka demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi, maka saya menyerukan, 1. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan, catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini, nanti alamatnya. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja. Tentu menghormati proses pemilu artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat. Dan yang ketiga, tetap jaga semangat tinggi, jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Dan yakin bahwa insya Allah akan mencapai tujuan panjangnya. Saya pernah sampaikan bahwa optimisme itu harus terus dihidup-hidupkan. Mari kita jaga, mari kita terus merawat nurani untuk percaya bahwa kemajuan Indonesia harus terus kita upayakan. Bahkan ketika pintu perubahan itu seakan terlihat sempit. Dalam kesempitan kita harus lihat sebagai kesempatan. Dan saya akan mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Saya akan tetap dan saya akan terus membersamai gerakan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatin ya teman-teman semua, betapa semangatnya si kakek ini ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan terwujud. Amin. Kita lanjut lagi ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat KPU, kerja kalian apa? Banyak orang yang pengen memilih tapi nggak dapat undangan. Padahal dia punya hak suara. Di sisi lain, ada sekelompok orang menusukkan paslon sekian berkali-kali. Kalian dibayar oleh negara. Kerja kalian apaan kalau begitu? Panwaslu, pengawasan pemilu, tapi nggak ada kecurangan, nggak diawasi. Aduh, mikir dong, jangan diem aja. Menemukan sesuatu yang orang bodoh pun pasti tahu nih. Sesuatu yang orang bodoh itu pasti bisa bacanya nih. Gue menemukan ini, suara Anies 29%, suara Pak Prabowo 63%, dan suara Ganjar itu 24%. Kalau kita total suara ini tuh udah lebih dari 100%, bos. Seharusnya kalau emang suara Ganjar ini naik, suara Pak Prabowo tuh harus turun.
Kenapa ini bisa nggak turun, coy? Kenapa? Ya boleh, kalau mau nambahin suara ya tapi stabilin gitu. Jangan keluar kapasitas. Ini overload dari 100%, bos. Gua kadang-kadang kocak, anjir. Aduh, ntar kalau dikritik dikit, laporin aja ke Bawaslu. Aduh, Bawaslu bisanya apa? Dari pelanggaran-pelanggaran yang ada tuh nggak ada tindakan sama sekali. Ntar dibenerin lah, ntar di ini gitu-gitu doang. Kayak kemarin. Suara Pak Prabowo 86 dimasukin 886, KPU bilang cuma salah input. Itu fatal, bos. Ente nggak lagi ujian sekolah, yang tinggal bilang salah tulis, salah input, salah ini. Ini soal negara. Kalau awal-awal kita nemuin salah input yang menggendutkan suara salah satu paslonnya itu 02, sekarang beda nih. Setelah semuanya rame di media sosial, sekarang digendutin bukan 02 lagi suaranya. Digendutin 01 suaranya, bos. Sekarang yang digendutin 01 suaranya sama sistem. Emang sistem nih, aplikasi nih kurang ajar emang ini. Biar apa? Biar kelihatan sama rata semuanya tuh melakukan kecurangan. Udah kebaca lawan, bos. Kalau sampai sekelas tukang ojek kayak tahu sistem kayak begini tuh udah. Ya beginilah sistem pemilu di negara kita. Hancur-hancur. Aduh, ya Allah, buang-buang anggaran anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saya mau kasih info nih buat paslon 2. Orang-orang Prabowo, orang-orang Jokowi. Kalau dia bodoh, bodoh aja. Jangan orang bodoh mau bodohin orang pinter. Kagak bisa lah. Orang bodoh mau bodohin orang pinter. Digali sama orang pinter. Dikorek-korek terus. Akhirnya ketahuan kecurangan lo. Ngelambungin suara. Lo ngambil suara dari mana lo bisa dapat segitu? Makanya udah bodoh aja, jangan suka ngebodohin orang pinter. Nih buat paslon 2. Paslon 2 tuh mikir, akhirnya ketahuan mau cara curang. Kita lihat ya, kita tunggu ya hasilnya. Jangan senang dulu, udah mau deklarasi aja mau merasa menang. Tunggu putusan di KPU ya. Salam perubahan. Hasil quick count sudah digelar. Jangan harap menang kalian Anies Ganjar. Curang hanya jadi tontonan bagi mereka yang disuap dengan tambah sangonan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan dulu. Tanam singkong jadi jagung, apa yang ditunggu? Perbaikan atau perubahan? Kedumuan tak pantas diberlanjutkan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Kemarin, Pak Anies sudah mengadakan banyak sekali acara desak Anies, di mana siapa saja, termasuk pendukung dan relawan Amin, boleh bertanya mengenai apa saja kepada Bapak. Bapak sudah berkeliling Indonesia, menyapa dan mendengar keluh kesah juga harapan kami semua. Nah, Pak Anies, saya pikir sekarang adalah giliran Bapak untuk mendesak kami, para relawan dan pendukung Bapak, juga semua rakyat Indonesia yang memiliki kekhawatiran akan kejujuran pemilu kemarin. Mereka yang ingin menegakkan keadilan dan mengembalikan kehormatan pemilu kemarin, yang ingin ikut berperan dalam mengawal demokrasi Indonesia. Pak Anies, ayo panggil kami, dan kami pasti akan datang memenuhi panggilan itu. Katakan apa yang Bapak ingin kami lakukan, maka insya Allah kami akan lakukan. Jangan khawatir kami akan lelah, Pak Anies, karena Bapak pasti lebih lelah. Kami tidak takut lelah, Pak Anies, karena berjuang itu wajib, sementara hasil itu adalah nasib. Jangan ragu untuk meminta kepada kami, Pak Anies. Jangan takut kalau
kalau kami akan kecewa jika Bapak kalah. Karena selama pertandingannya adil, maka hasil hanya Tuhan yang menentukan. Sementara usaha adalah manusia yang melakukan. Kami tidak pernah memilih Bapak karena Bapak pasti menang. Sedari awal kami tahu kok kalau lawan kita ini adalah raksasa yang akan melakukan apa saja dengan kekuatan sangat besar dan kekuasaan hampir tidak terbatas. Kami memilih Pak Anies karena kami yakin kalau Bapak bisa menjadikan nasib bangsa ini menjadi lebih baik dan berkeadilan. Jadi, sebenarnya yang kami perjuangkan itu adalah nasib kami sendiri, kebaikan bangsa ini, dan kesejahteraan anak cucu kami nanti. Yang kami perjuangkan adalah tegaknya keadilan, kehormatan pemilu, kuatnya demokrasi, dan menolak berkuasanya dinasti keluarga. Jadi ayo Pak Anies, jangan ragu untuk memanggil kami. Ayo kita berjuang bersama-sama sampai akhir, sampai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup. Kita wajib berjuang sampai akhir karena kita berhutang menyelesaikan perjuangan kita itu kepada almarhum Bapak Dahyar, almarhum Bapak Agus Rohendi, dan almarhum Bapak MB Syaifuddin. Mereka adalah almarhum pejuang perubahan yang meninggal di JIS kemarin. Panggil kami Pak Anies, maka kami akan datang. Kita akan berdiri bersama-sama menyelesaikan pertandingan ini sampai akhir. Tidak masalah apa hasilnya nanti. Salam semangat antitesa 24. Ya, itu teman-teman semua, perjuangan belum selesai ya, dimana kita memang harus tetap semangat untuk berjuang mengawal suara Pak Anies sampai akhir nanti ada pengumuman dari KPU langsung. Ya, walaupun banyak masyarakat pun akhirnya sudah seperti tidak percaya dengan KPU ya, karena beberapa pelanggaran yang sudah dilaporkan ke Bawaslu KPU, tapi ya penanganannya seperti itu teman-teman semua, mengecewakan sih ya. Tapi ya sudahlah, semampu kita untuk bisa berjuang ya. Ya teman-teman semua, kemarin itu ada ya Bosman, di mana beliau sebagai oposisi yang sudah cukup lama mengomentari kinerja Pak Jokowi, tapi tiba-tiba di akhir-akhir kok malah justru dia membelot dan mendukung Pak Prabowo. Ini ada apa teman-teman semua? Oke teman-teman semua, nanti juga ada penjelasan tentang quick count ini bagaimana. Kita lihat dulu videonya. Mardigu. Ternyata kau pun tak mampu. Takut nih ya. Takut usaha lu diganggu ya. Aduh. Parah. Belum menang udah pindah. Alah. Takut nih ya. Ya memang teorinya begitu. Teorinya bahwa kalau ingin nyaman, aman, nyaman, ikut sama kekuasaan. Beda. Ikutlah sama kekuasaan supaya kalian bisa jadi pengangguran yang ongkang-ongkang kaki, menikmati kalori pajak rakyat. Aduh. Ya, memang negara bangsa ini butuh pejuang. Ya bersabarlah. Ya, para yang haus kekuasaan silakan bergabung ke 02. Nggak ada masalah. Ya, biarkan kita berjuang di tempat yang lain. Ya memang enak ya, duduk enak, dapat proyek ya. Ya tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, bagi-bagi kalori. Memang enak. Sorry ya. Iya, karena udah pada kecemplung semua di kekuasaan, karena mau bagi-bagi kue kekuasaan. Sorry ya. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang quick count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu dimuat di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh Gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara quick count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi bahwa ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampaikan oleh Prabowo? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada jejak digital? Datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu. Kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal,
bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi. Seolah Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya, 2 kali dia dicurangi, kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU. Itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan quick count secara terbuka yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13. 1 hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan quick count ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Ya, itu tadi teman-teman penjelasan dari salah satu pengamat politik ya, di mana Pak Prabowo sendiri mengatakan kalau quick count itu adalah kebohongan gitu ya, dan dia melakukan riset. Tapi justru saat ini dia justru percaya dengan quick count dan seperti mendeklarasikan kemenangannya. Ya, jadi santai saja ya teman-teman semua, jangan justru kita terpuruk dan lemas. Tetap semangat, pokoknya kawal terus suara Pak Anies Baswedan. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.